Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Baiklah pemuda remaja, Walinau Tumaluntung yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini dalam rangka pertukaran mimbar dari penatua-penatua remaja sewilayah Minawerot. Dan saya penatua remaja Skriptura Sion Tumaluntung. Bersyukur boleh ada sampai saat ini untuk memimpin ibadah pemuda dan remaja Walinau. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita habiskan ibadah di malam hari ini. Persekutuan ibadah pemuda dan remaja Walinau, biarlah tertabislah hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, saat ini mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan, karena Tuhan Yesus yang layak menerima setiap puji-pujian yang boleh kita panjatkan. Mari kita mengangkat pujian bersorak-sorai. Mari kita semua tetap berdiri dan bertepuk tangan. Memuliakan nama Tuhan.
Bersorak-sorai kepada Tuhan, kita mendapatkan kemenangan yang sejati yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita bersyukur, kita lebih dari pemenang karena kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita sebagai pemuda dan remaja Gemim sungguh luar biasa, dan kita yakin dan percaya kita punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Dan saat ini tiba saatnya kita menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita, karena Tuhan yang layak kita sembah dan dipermuliakan. Sungguh luar biasa setiap cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Di hari-hari hidup kita ini, Tuhan tetap masih bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.
isi hatiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi mulai dari awal. Ini hatiku menyembah. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Engkau mengerti isi hati kami, Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah terlelap melihat keberadaan hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Tiada pribadi yang dapat menyaingi setiap kebaikan-Mu. Kami bangga Tuhan, karena kami lebih mengenal Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena Engkau masih melindungi kami. Inilah penyembahan kami kepadamu. Kami sangat mengasihi Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita pasti kita mengalami pergumulan, permasalahan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah lepas menilik kehidupan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi, sungguh menyayangi, bahkan mencintai kita semua. Kita sebagai pemuda dan remaja tidak luput dari kesalahan dan dosa yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Kita seringkali melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, mari dengan kerendahan hati, kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat menebus setiap kesalahan dan dosa kita. Mari kita mengangkat pujian, sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci.
dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita angkat pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita berdoa. Sungguh indah kasih setiamu dalam hidup kami. Setiap pengabdian yang kami lakukan di tengah-tengah hidup kami, Tuhan, tidak akan terbalas dari setiap cintamu dan kasihmu dalam hidup kami.
Bahkan Engkau rela berkorban bagi kami lewat darah-Mu yang kudus dan suci, menghapuskan setiap dosa kami. Lewat salib, Engkau yang sudah membayar setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak ternilai dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Engkau yang termegah, Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang boleh Engkau berikan. Kami tetap mau hidup bersama dengan Engkau. Kami mau menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Engkau. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersembunyi bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh besar, Engkau sungguh mulia dalam hidup kami. Ini kami, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa, permohonan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pemuda remaja Walinau Tumaluntung, saat ini sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, kembali lagi kami datang kepadamu, kami sebagai umat ciptaan-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu yang begitu berharga di mata-Mu, kami datang di tempat ini, kami ada di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu Bapa. Kami mau membaca serta merenungkan setiap firman-Mu. Berkatilah kami semua, biarlah Engkau yang akan memberikan tempat dalam kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, agar supaya kami dapat ditaburi oleh firman Tuhan, dan semuanya itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Buat hamba-Mu ya Tuhan yang akan membentangkan firman Tuhan, urapi secara luar biasa, dan biarlah hamba-Mu ini dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Kakak pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Di sepanjang minggu yang berjalan ini kita membaca Alkitab yang terdapat pada Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kita akan membaca secara bersama-sama dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?
Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan Tuhan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah firman Tuhan, kita sambut pujian dengan firman-Mu pelita bagi kakiku. Pemuda remaja Walinau yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati, puji dan syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh menikmati setiap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita di tengah-tengah keadaan seperti ini. Walaupun biasanya setiap hari Sabtu, orang mengadakan ibadah bersama, boleh menyapa satu sama yang lain, orang boleh beribadah bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Tetapi ada satu waktu seperti hari ini yang kita dapatkan di mana orang boleh beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Ada yang kakak beradik, ada yang sudah pemuda, ada yang remaja, ataupun ada remaja dua-dua, ataupun dengan orang tua keluarga kita. Kita bersyukur karena di malam hari ini, orang masih diberikan kesempatan untuk menikmati kekuatan kesehatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalankan di hari-hari ini. Pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan kita akan renungkan di malam hari ini, di mana kita semua masih terngiang-ngiang tentang Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku, dalam peristiwa Paskah merupakan peristiwa yang sangat penting, yaitu di mana orang merayakan kebangkitan Yesus Kristus.
dan kemenangannya atas maut. Jadi, ketika Paskah itu tidak ada, maka pengorbanan yang dilakukan Yesus di kayu salib itu semua menjadi sia-sia. Ada berbagai reaksi mengenai peristiwa kebangkitan Yesus. Salah satunya ialah sikap dari Maria Magdalena. Dia pergi ke kubur untuk menjenguk Yesus. Namun apa yang dia dapatkan? Ia tidak menemukan Yesus. Dia tidak temukan jasad Yesus di kubur itu. Dan dia mengira bahwa jenazah Yesus itu sudah dicuri orang. Atau sudah diambil orang. Dan dia merasa sedih, dia merasa kebingungan. Semua terngiang-ngiang dalam hati dan pikirannya. Tetapi Yesus datang kepada Maria dan memberi kesaksian bahwa ia telah bangkit. Maria menjadi orang pertama yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Saudaraku, bagaimana kalau torang sebagai pemuda remaja, torang ada pada waktu itu ketika torang tahu itu sebagai juru selamat, ketika torang sanjung-sanjung, ketika torang tinggikan dia, dan pada waktu itu dia mati disalibkan, dan pada waktu itu juga dia bangkit. Ketika torang lihat dia sudah tidak ada di kuburan, dan kita melihat penampakan Tuhan Yesus berada. Apakah reaksi kita sebagai pemuda remaja pada waktu itu? Apakah torang bingung? Apakah torang tahu itu setan atau bayangan yang tidak tahu apa bentuknya? Tetapi Maria menjadi seorang yang pertama dan yang utama melihat Yesus itu bangkit. Inilah yang dikisahkan dalam Injil Yohanes yang kita baca pada saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita melihat banyak peristiwa yang membuat kita merasa pilu atau merasa galau. Kalau saat ini dapat rasa galau-galau kalau di pemuda remaja atau merasa pilu hati karena torang di rumah terus, Kang. Karena torang hanya makan, tidur, cuma lia-lia, torang pe rumah, torang pe keluarga, torang sonya ndak merasakan hal di luar sana. Sonya ndak pernah pi mall, sonya pernah pi nonton, ataupun sonya ndak pernah bakumpul-kumpul karena bakumpul-kumpul ini yang salah satu yang tidak diperbolehkan pada masa-masa sekarang ini. Pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peristiwa ini yang terjadi itu mendorong kita untuk keluar dari diri sendiri guna kita menolong sesama, menderita bersama, karena kalau torang mau lihat keadaan sekarang, torang terhambat dari kalau pemuda pekerjaan, kuliah. Mungkin kalau kuliah masih boleh di rumah lewat media-media yang diperbolehkan untuk belajar. Dan ada juga pemuda atau kakak-kakak pembina yang bekerja tetapi sudah mendapatkan pengurangan karena kondisi dari perusahaan-perusahaan tersebut ataupun gaji diperkurang karena kurangnya pemasukan dan orang bekerja tidak sesuai dengan setiap hari, setiap biasanya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita semua
Mari torang keluar dari zona nyaman. Torang merasakan dulu hal-hal seperti ini. Seperti Tuhan juga yang sudah rela mengorbankan kita semua untuk menebus setiap dosa dan kesalahan torang. Karena torang yakin dan percaya ketika Tuhan telah bangkit, ketika Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita semua, maka kita yakin dan percaya kita akan memperoleh keselamatan juga di dunia ini dan di dunia yang kekal nanti. Saudaraku, pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika seseorang yang mengalami kebaikan Tuhan dan memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, pasti torang mempunyai semangat, torang mempunyai kekuatan yang bergelora, yang meluap-luap dalam torang pe hati, dalam torang pe tingkah laku untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan itu sangat mengasihi torang. Tuhan itu menjaga torang seperti biji matanya. Sedangkan torang saja kena abu, yang torang tidak bisa lihat itu abu besarnya bagaimana atau kecilnya bagaimana. Kalau kena di mata, pasti ada air mata tuh muta ciri. Begitulah penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika torang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sebab torang ini sangat dikasihi Tuhan. Jadi apa respon torang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Karena torang pedosa yang sudah Dia ampuni. Dalam Lukas 7 ayat 47a mengatakan, bahkan Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada amin? Jadi memang dalam kehidupan torang sebagai pemuda dan remaja tidak lepas dari dosa. Torang sering melakukan hal yang membuat orang tua kecewa, yang membuat kakak adik kita kecewa, terlebih torang mengecewakan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita di mana torang mau minta ampun kepada Tuhan dan mau melakukan sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan dalam torang kehidupan. Untuk itu apa tanda-tanda ketika kita mengasihi Tuhan? Ia tidak perhitungan dalam kehidupan kita. Ketika torang mendapatkan wabah seperti ini, torang tidak pernah berkekurangan. Walaupun makan tidak terlalu enak, tapi setidaknya torang boleh mendapatkan kekuatan lewat berkat jasmani, walaupun cuma nasi, ataupun ikan goreng, torang boleh mendapatkan dan boleh makan dan minum bersama. Ketika torang mengasihi Tuhan, torang suka memberi, torang suka membagi berkat kepada orang lain yang membutuhkan. Apalagi saat-saat ini Kang, torang boleh mulia, mana yang torang boleh bantu, karena berkekurangan. Jadi marilah torang sebagai pemuda remaja yang berkelebihan salinglah memberi. Karena Tuhan sudah memberikan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Biarlah torang mempersembahkan kehidupan kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Perjumpaan pribadi Maria dengan Yesus, karena Maria mempersembahkan harta miliknya untuk Yesus sebagai wujud betapa Maria mengasihi Tuhan. Terbukti pada pagi-pagi buta ia datang ke kubur dan Yesus melihat ketulusan hati dari Maria.
Karena itu ketika ia bangkit, orang pertama yang dijumpainya adalah Maria Magdalena. Perjumpaan pribadi ini Maria dengan Yesus telah mengubah hidupnya. Karena harta kekayaan dan segala yang ada di dunia ini tidak berarti apa-apa. Hanya Yesus yang utama dan lebih dari segala-galanya. Hal ini juga dirasakan oleh Rasul Paulus setelah bertemu dengan Yesus. Hidupnya diubahkan dan dia berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Apakah kita sebagai umat percaya kepada Tuhan merasakan pertolongan Tuhan kepada kita semua? Pasti kita pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukti nyata saat ini di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang sangat memilukan, yang sangat membuat orang terpuruk, orang masih ada sehat-sehat, orang masih ada bersama dengan keluarga. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah setiap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, orang nyandak mau buang dengan sia-sia, tapi orang pakai untuk menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Kita sebagai pemuda, sebagai remaja, bahkan kakak-kakak pembina remaja, orang boleh menjadi orang-orang yang selalu membawa damai, orang-orang yang selalu membawa sukacita, walaupun orang sangat susah, walaupun orang sangat berkekurangan, tetapi ketika orang menjadikan hidup ini sangat berarti bagi Tuhan, orang akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Sambil memberikan korban persembahan, kita mengangkat pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur karena hari raya dan sungguh lautnya luas, bintangnya megah, hijau padang dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan, dan kita akan berdoa syukur. Mari kita mengangkat pujian kekuatan hatiku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku.
Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, terima kasih Tuhan, karena atas perkenanan-Mu lah kami boleh dapat beribadah kepadamu. Itu semua karena kasih-Mu, karena cinta-Mu dalam hidup kami. Di malam hari ini kami bersyukur, kekuatan kesehatan tetap selalu kami rasakan. Terima kasih Bapa, di malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak lalu dengan begitu saja dalam kehidupan kami. Tapi itu boleh menjadi buah, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai pemuda, sebagai remaja-Mu. Ajarkan kami untuk mengenal Engkau, untuk melalui hari-hari yang Engkau berikan kepada kami, untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, ketika kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan berkati ini semua, sehingga ini semua dapat membantu pelayan-Mu yang ada di jemaat-Mu, Wali Nautum Maluntung, terlebih khusus di pemuda remaja. Balas berkat bagi kami semua yang sudah memberikan dengan penuh ketulusan hati. Biarlah berkat dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami mau bersyafaat. Kami ingin mendoakan satu sama yang lain. Biarlah Engkau yang akan mendengar setiap doa-doa kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sebagai pemuda dan remaja mau mendoakan gereja kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Bapa yang akan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat. Tuhan yang akan menilai keberadaan mereka. Tuhan yang akan memberikan roh hati hamba untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Gereja Masehi Injili di Minahasa, mulai dari sinode sampai di jemaat-jemaat-Mu Tuhan, boleh menjadi pelayan-Mu yang selalu setia di hadapan-Mu, agar supaya Bapa, kami sebagai jemaat-Mu tetap merasakan kasih setia Tuhan lewat Gereja Masehi Injili di Minahasa ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang akan memberkati bangsa dan negara kami ini. Engkau tahu yang kami alami, Engkau tahu yang diperhadapkan di depan kami saat ini. Wabah yang sudah datang kepada kami semua. Tuhan, itu semua kepercayaan-Mu dalam kehidupan kami, ketika kami boleh melalui hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap bersyukur karena kami masih boleh hidup menikmati setiap kasih sayang Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami sebagai pemuda dan remaja-Mu ingin mendoakan Tuhan. Siapa saja yang kena positif virus COVID-19 ini, PDP ataupun ODP Tuhan, Bapa, Engkau yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan, pilih keberadaan mereka. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang lebih mengenal mereka. Untuk itu kami mau mendoakan kepada mereka Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku dapat menjamah setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kekuatan kesehatan. Bahkan mereka boleh merasakan kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada Tuhan. Dan mereka mau bersyukur hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menyembuhkan setiap penyakit mereka. Lewat para dokter dan medis, bahkan obat-obat yang mereka minum Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Engkau lindungi, berikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Para dokter, perawat, semua yang terlibat
dalam proses penyembuhan ini Tuhan. Tuhan cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kerinduan mereka untuk melayani masyarakat yang sakit Tuhan. Tuhan yang melihat mereka. Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra bagi mereka. Agar mereka Tuhan boleh melalui hari-hari mereka dalam merawat kehidupan orang-orang yang sedang terkena virus COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menghadirkan wabah ini. Dan kami tahu Tuhan juga yang akan menyelesaikan ini semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami sebagai pemuda dan remaja Walinau Tumaluntung. Tuhan berkati dalam kehidupan studi kami, pekerjaan kami. Tuhan berkati setiap pergaulan kami, bahkan aktivitas kami bersama dengan keluarga. Tuhan berikan hikmat, tuntunan Roh Kudus menjadi bagian hidup kami, agar kami tidak terjerumus di hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajarkan kami untuk melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami, Tuhan. Ajarkan kami sebagai pemuda dan remaja, gemim, boleh membangun pribadi bersama dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami pergi dan berada. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, beribadah kepadamu. Kami sebagai pemuda dan remajamu, tidak luput dari pergumulan, tidak luput dari pencobaan. Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, lihatlah hati kami. Tuhan mengetahui kedalaman isi hati kami, Tuhan. Kami hanya mau serahkan kehidupan kami kepadamu, karena kami yakin dan percaya, setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan pergumulan apapun, tidak akan melebihi batas kemampuan kami. Biarlah kami belum menjadi pemuda dan remaja, yang menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang sukses dan berhasil, dan boleh membanggakan orang tua kami, terlebih membanggakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan memberkati Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Minawerot, terlebih khusus Komisi Pelayanan Remaja yang ada di Jemaat Walinau Tumaluntung, bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Pemuda Walinau Tumaluntung. Tuhan pertetapkan hati mereka terus, biarlah mereka tetap bergandengan tangan untuk melayani pemuda dan remaja, untuk hidup sesuai takut akan Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pelayanan yang mereka berikan, itu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, buat jemaat Gemim Walinau Tumaluntung. Engkau yang akan memberkati mulai dari lansia, pria kaum bapak, wanita kaum ibu, bahkan pemuda, remaja dan anak-anak. Kau berkati jemaat Walinau Tumaluntung ini. Biarlah mereka belum menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Selalu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan ajarkan mereka untuk tetap bersyukur dan menikmati berkat Tuhan. Dan selalu hanya mau berharap hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Seluruh kehidupan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Dan doa kami ini, kami hanya satukan dengan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan menutup ibadah pemuda remaja Jemaat Walinau Tumaluntung. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ref. Tuhan pulihkan.
Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kehidupan pemuda dan remaja Jemaat Walinau Tumaluntung, kita semua mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Jemaat Walinau Tumaluntung boleh berjalan dengan baik, silakan duduk. Dan saat ini kita akan mengangkat pujian Mars Remaja Gemini. Kita kembali untuk berdiri.
remaja wilayah Minawerot dan terlebih khusus atas nama pribadi dan seluruh komisi serta pembina dan adik-adik remaja Skriptura Jemaat Misi Tumaluntung menyampaikan tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan selalu banyak berdoa dan melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Remaja Gemim Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.